Jadi kalau untuk stunting ini kita dapat ukur ketika melihat indikator tinggi badan, panjang badan menurut umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kesehatan. Perkenalkan, saya Umi Kalsum sebagai host. Mahasiswa Fikes, kali ini tema yang akan kami bahas tentang stunting dengan narasumber kami, yaitu dosen kita, Ibu Suryani Mansur, SKM. Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Ya baik, sekarang saya akan berbincang sedikit dengan narasumber kita kali ini, yaitu Ibu Suryani Mansur, SKM MKes. Beliau adalah Sekretaris Prodi Kesehatan Masyarakat. Ya, sebelum kita kembali ke pembahasan pertanyaan satu persatu, saya pengen sedikit mengulas tentang stunting. Karena sekarang stunting ini kan jadi isu yang kayaknya semua orang ngomongin gitu ya Bu ya. Yang jadi ngetrend happening banget. Stunting ini juga bisa disebabkan oleh karena kebutuhan dari nutrisinya meningkat karena metabolisme, dikarenakan infeksi berulang. Misalnya ada infeksi berkepanjangan seperti TBC, atau infeksi saluran kencing atau bolak-balik, misalnya terkena infeksi paruh contohnya, begitu ya Bu? Bisa juga seperti itu, tapi kalau pada balita biasanya mereka pada pencernaan. Biasanya kita kenal dengan penyakit diare. Itu kalau balita biasanya ya, karena kan mereka belum terlalu banyak makan makanan luar, lebih kepada makanan-makanan yang disediakan oleh keluarga, oleh ibunya. Iya. Makanya salah satu yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting selain dengan memenuhi asupan nutrisi yang optimal adalah dengan melengkapi status imunisasi anak, juga menyediakan air bersih tentunya. Ya, baik Bu. Sekarang menuju ke pertanyaan. Bagaimana Bu cara penetapan stunting itu seperti apa menurut Ibu? Cara penetapannya atau pengukuran kenapa dikatakan stunting maksudnya gitu? Iya. Jadi kalau untuk stunting ini kita dapat ukur ketika melihat indikator tinggi badan, panjang badan menurut umur. Ini ada pengukuran biasanya kalau di posyandu menggunakan istilahnya mikrotois, tapi kalau yang lebih umum itu yang sekarang itu lebih bagus stadiometer. Jadi, kalau untuk balita yang sudah bisa berdiri, saya 2 tahun 3 tahun sudah bisa berdiri. Tapi kalau yang masih ini kadang juga posyandu lebih banyak menggunakan lengboard untuk panjang badan. Jadi biasanya kita melihat balita itu dibaringkan terus ada alat ukur lengboard tadi yang kemudian kita sesuaikan dengan standar yang ada di WHO. Jadi ketika standar Z-score-nya itu di bawah antara -3 dan -2 standar deviasi, maka disitulah balita dikatakan stunting gitu. Tapi ketika misalnya dia di bawah -3 pun tetap dikatakan stunting, bahkan sangat pendek istilahnya. Jadi ada 2 untuk stunting ini, ada balita pendek dengan ukuran panjang badan atau tinggi badan menurut umur di bawah -3 sampai -2 standar deviasi, dan juga di bawah -3 dikatakan balita sangat pendek. Itu cara pengukuran untuk dikatakan stunting, dan ini bisa terlihat pada saat di pengukuran di posyandu ataupun di tempat-tempat sarana kesehatan. Kesehatan, ya. Baik, itu pertanyaan pertama saya, dan saya lanjutkan lagi ke pertanyaan kedua. Mungkin yang pertama banyak yang belum ngeh banget Bu tentang istilah stunting itu seperti apa. Sebenarnya kalau di dalam ilmu kedokteran itu sendiri, stunting itu seperti apa sih Bu? Stunting kalau
tidak hanya di ilmu kedokteran ya, kalau secara umum itu kan dalam bahasa Inggris stan pendek. Iya. Nah, jadi kalau kita melihat memang ada kondisi gagal tumbuh yang dilihat secara linear pertumbuhan. Jadi kalau kita berbicara ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ada pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan secara linear yang bisa kita lihat ya dari ukuran panjang badan, tinggi badan tadi. Kalau perkembangan ya bisa kita lihat dari perkembangan motoriknya, motorik halusnya, motorik kasar, apalagi stimulasi psikososialnya, stimulasi bahasanya, itu perkembangan. Nah, ini seiring dengan cara kita melihat kualitas sumber daya manusia. Jadi kalau kita lihat bedanya anak yang stunting dengan yang normal, itu kita bisa lihat kalau ada mikroskop mungkin ada sel otak yang kemudian sel otak anak yang stunting itu banyak yang simpul sarafnya istilahnya hilang ya Pak, kosong. Iya. Nanti yang normal itu banyak sinaps-sinaps yang tersambung. Nah, di sini kalau simpul saraf tidak connecting, itu akan menyebabkan perkembangan otak anak itu akan menjadi terhambat atau melambat. Iya. Kemudian bisa jadi disitulah kemudian pertumbuhan secara linear akan berdampak kepada perkembangan kognitif anak dan sampai dia usia dewasa. Oh, jadi ini berhubungan dengan IQ mereka ya Bu ya? Bisa. Iya. Dan yang lainnya. Iya. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Salah satu faktor yang mempengaruhi stunting adalah gizi, gitu ya. Kenapa seorang anak mengalami stunting? Tapi apakah ada faktor-faktor lain? Tidak sih ya yang mempengaruhi anak tersebut mengalami stunting. Apakah faktor keturunan? Mungkin Bu? Kalau dari penelitian untuk faktor keturunan itu lebih berapa istilahnya sumbangsihnya sangat kecil. Jadi kalau nanti beberapa teman-teman rekan-rekan mahasiswa bisa cek jurnal penelitian terkait itu, biasanya yang umum itu bisa dilihat kalau misalnya tinggi badan orang tua ya, tinggi badan orang tua ada sekitar 20% kalau ayahnya pendek. Berarti bisa jadi itu nanti akan berpengaruh kepada anaknya juga. Iya. Sebaliknya juga kalau salah satunya. Nah, kalau kedua-duanya pendek, ya itu lebih kuat lagi ininya. Nah, ini kemungkinan akan lebih banyak harus banyak penelitian karena kita tidak bisa kondisinya berbeda di satu tempat. Jadi kalau hasil penelitian yang selama ini yang pernah saya baca juga, memang kalau untuk dari keturunan ya palingan tinggi badan orang tuanya saja. Oh iya. Nah, yang paling penting itu memang asupan gizi, karena asupan gizi ini yang terkait dengan persediaan istilahnya asupan ketika ibunya hamil. Iya. Karena kan manusia itu dikatakan hidup ketika dia sudah menjadi embrio dalam janin. Iya. Disitulah yang menjadi sasaran prioritas. Jadi kalau dinas kesehatan instansi terkait itu mereka membagi menjadi sasaran prioritas dan sasaran penting, dan sasaran prioritas salah satunya ibu hamil. Iya. Mungkin ini juga ada sangkut pautnya dengan pertanyaan yang sebelumnya. Dampak buruk dan dampak panjang pendek stunting itu tuh seperti apa, Bu? Ya. Kalau dampak buruk kan ada jangka pendek, jangka panjangnya. Iya. Kalau jangka pendeknya palingan ya sakit-sakitan anaknya dan yang lain. Nah, kalau jangka panjangnya ini dari beberapa hasil penelitian kita bisa lihat sesuai hipotesis Barker itu berdampak pada penyakit degeneratif pada orang dewasa. Jadi bayi yang sejak dini ketahuan ya beresiko stunting, nanti ke depannya ketika tidak diatasi stuntingnya, asupan gizinya dengan yang lainnya, bisa jadi ketika dia dewasa akan
beresiko pada penyakit degeneratif. Salah satunya misalnya penyakit jantung koroner, hipertensi, DM, itu semua lebih beresiko orang yang lahir dalam kondisi stunting. Berat badan lahirnya rendah juga itu menjadi indikator ketika kita mau melihat ini beresiko tidak stunting. Selain selain degeneratif juga pada perkembangan kognitif sang anak. Jadi anak kan tidak hanya bayi saja, nanti dia akan sekolah nanti dia akan menjadi mahasiswa panjang. Nah ini akan terlihat dari perkembangan kognitifnya, ketika misalnya pengetahuannya dia mudah menangkap informasi tidak, ketika ada instruksi dia mudah mengetahui cepat daya tangkapnya atau tidak gitu. Dan ada banyak pengukuran terkait dengan perkembangan itu gitu. Iya Bu. Pertanyaan berikutnya yang saya akan tanyakan pada Ibu, pada 1000 hari pertama adalah 1000 hari terakhir yang amat penting, dan yang kita ketahui bahwa stunting ini bisa dilihat dari awal. Apakah anak tersebut stunting apa tidak? Apakah stunting ini dapat diobati ketika mereka dewasa, Bu? Kalau dideteksi sejak dini ya namanya penyakit itu termasuk stunting ini kan penyakit yang berasal dari kondisi kekurangan gizi yang dalam jangka waktu lama. Jadi tidak langsung ketahuan dia stunting nantinya. Tapi kalau kita bisa deteksi itu pada saat misalnya dari lahir, dia berat badan lahirnya bagaimana, rendah atau normal. Karena dari hasil penelitian itu berat badan lahir rendah, anak yang lahir dengan berat badan lahir rendah di bawah 2.500 gram atau 2,5 kilo itu akan beresiko 4 kali lebih besar resikonya dari beberapa penelitian ya, nanti bisa dicek kembali. Mungkin ada yang 4 kali, ada yang 11 kali. Intinya dia beresiko lebih besar dibandingkan anak yang berat badan lahirnya normal. Maka kalau kita sudah tahu anak itu berat badan lahirnya rendah, nah nanti di situ ada program-program yang lain yang bisa kita edukasi ke ibunya, ke orang tuanya, memberikan asupan gizi yang cukup, yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan anak. Sesuai kebutuhan anak ini kita lihatnya dari umur, karena beda ketika anaknya anaknya berusia 10 bulan dengan anaknya berusia 6 bulan. Kita bilang 6 bulan itu belum bisa makan pendamping ASI, dia masih ASI eksklusif, jadi ASI eksklusifnya yang kita optimalkan, jangan dulu diberikan yang lain. Gitu. Dan selain ASI eksklusif, ya, mungkin setelah 6 bulan sampai usia 2 tahun kita ikuti dengan perkembangan kebutuhan asupan gizinya, makanan-makanan yang sehat. Jadi kan kalau 6 sampai 8 bulan mungkin makanannya sudah ada ASI ditambah dengan pendamping ASI seperti makanan-makanan yang lumat. Ya, makanan yang lumat itu misalnya bubur tepung dicampur susu sudah bisa mereka makan. Yang sederhana nanti usia 8 bulan sampai usia 1 tahun mungkin sudah makanan-makanan yang lembek, misalnya nasi tim. Mungkin Umi nanti tanya ibu deh, waktu kecil kapan Umi pertama kali makan nasi? Atau makan makanan lembek. Nah itu dilihat di situ sesuai kebutuhannya. Nah sembari kita ada selain asupannya lihat juga imunisasinya, pemantauan pertumbuhannya di posyandu dan program-program pemerintah termasuk misalnya vitamin A, pemberian sertifikasi Fe, zinc, kalsium yang terkait dengan tinggi kalori, protein dan mikronutrien itu yang diberikan kepada bayi yang kita duga adalah dia bisa stunting dari ukuran panjang badannya. Ya sekedar info juga kalau biasanya kan di rumah sakit atau di puskesmas itu kita cuman lihat berat badan lahir. Nah harusnya juga ada panjang badan lahir. Nah, ini mungkin ada beberapa yang sudah lengkap panjang badan lahirnya. Nah kalau untuk mendeteksi dini panjang badan lahir untuk laki-laki itu ketika anak lahir dengan panjang badan di bawah 47 cm, 47,6. Nanti misalnya ada adiknya lahir, berapa panjang badannya?
Berapa berat badannya itu kalau orang kesehatan harus tahu itu Harus dulu. tahu, Nah, iya. supaya tahu oh dia beresiko tidak nanti ketika dia besar stunting atau Stunting, tidak. iya. Karena usia 2 tahun baru kita bisa lihat dia stunting atau tidak. Usia 2 tahun ya. Usia 2 tahun, makanya program pemerintah itu lebih ke 1000 HPK, 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, kalau pada perempuan panjang badan lahirnya itu 46 cm. Jadi kalau di bawah 46 cm berarti sudah dia stunting. Stunting, iya. Oke, berarti buat orang tua harus mengetahui nih pengetahuan gizinya ini yang baik. Nah, mungkin terakhir saya ingin tahu nih, apakah ibu punya pesan-pesan untuk para orang tua di luar sana, mungkin untuk mencegah adanya stunting pada anak? Pesan saya yang pertama ya sebaiknya ibu-ibu termasuk seluruh anggota yang ada di masyarakat ini ya penuhi asupan gizi yang bergizi dan berimbang. Kita mengenal ada istilah gizi seimbang. Gizi seimbang ini bisa dengan keanekaragaman makanannya, beragam, bergizi dan berimbang, dan pastinya halal. Itu halal karena apa yang masuk di dalam tubuh itu juga yang akan membantu kita beraktivitas dan yang lainnya. Iya. Yang kedua itu terkait dengan pemantauan pertumbuhan anak. Jadi ibu harus senantiasa rutin memberikan istilahnya pelayanan kesehatan ke anaknya dengan membawa anaknya ke posyandu, iya. Dan juga imunisasi lengkap. Kan di posyandu itu kan ada semua program-program yang pemerintah terkait dengan kesehatan balita dan juga sanitasi. Jadi di rumah ya tetap harus menjaga kebersihan lingkungan. Betul Bu, betul. Dan yang terakhir ya terus pantau berat badan anggota keluarga kita. Itu pesan dari gizi seimbangnya. Iya. Selanjutnya banyak sih sebenarnya ya selain gizi seimbang, tapi itu intinya sebenarnya untuk informasi untuk keluarga. Nah, terkait dengan program pemerintah ya kita dukung program pemerintah untuk mencegah stunting sejak dini, dan juga ya bagi mahasiswa juga bisa membantu mendukung program yang ada di masyarakat, itu terkait dengan mungkin ada nanti program peduli mahasiswa stunting. Nah, ini nanti yang dikoordinatori oleh BKKBN. Itu nanti semua sudah kerjasama dengan karena komandonya adalah BKKBN ya, dan terkait semua lintas sektor. Jadi ini menjadi rencana strategis nasional oleh Pak Joko Widodo dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% di tahun 2024. Wah, Masya Allah sekali. Untuk saat ini seperti itu. Masya Allah sekali. Informasinya Ibu sangat-sangat akurat ya. Terima kasih Bu atas informasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Itu dia adalah pembahasan kita untuk hari ini tentang stunting. Saya mau ucapin untuk Ibu terima kasih banyak. Untuk followers podcast juga terima kasih banyak. Semoga kekhawatiran para followers yang ada di rumah bisa terjawab kali ini. Jadi jangan pada bingung lagi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.